Jemaat sudah mulai hadir. Oleh pengawas, tamu dipersilakan masuk dan petugas melakukan pengecekan kepada jemaat yang akan memasuki gereja sesuai oleh protap untuk lansia dan anak-anak. Masker. Nggak boleh masuk. Ini surat ketentuan protokol kesehatan ya. Anak kecil nggak boleh masuk. Silakan pulang. Jemaat memasukkan persembahan ke dalam kotak dan dilanjutkan cuci tangan. Selanjutnya pengukuran suhu tubuh dan dicatat oleh pencatat kehadiran. Selanjutnya oleh penerima tamu disilahkan memasuki ruang ibadah. Bu, niki panjenengan benter nggih panase 38 nggih. Sementara istirahat rumiyin wonten wingking nggih. Monggo. Bu, niki sampun turun 37. Monggo, Pak Turun. Pada saat pulang, jemaat diatur oleh petugas yang sebagian lewat pintu samping barat dan sebagian lewat pintu samping timur dan sebagian lewat pintu depan.
Salam Patunggilan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu yang cerah dan di bulan keluarga ini, mari kita bersama mengaturkan ucapan puji syukur kehadapan Tuhan, yang mana sampai saat ini kita masih merasakan serta menikmati berkat Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak sekalian, mari berkat ini kita syukuri melalui kita bersama membangun ibadah walaupun kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Adapun ibadah ini nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Sungkono STH. Mari ibadah ini kita awali dengan hati yang penuh sukacita, dan kami undang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk bangkit berdiri. Mari kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, malah kita masuk ibadah dalam bulan keluarga ini. Dalam hati kita bersama-sama mengungkapkan demikian. Pertolongan kita datangnya daripada Allah, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal kasih setianya. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 1 ayat yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Dalam Kristus
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, sabda pembimbing pada saat ini kita ambil di dalam Injil Markus 3 ayat yang ke-24 sampai dengan 25, yang demikian kesaksian sabdanya. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, sabda ini mengajak kita untuk tetap satu di dalam Tuhan, rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Untuk itu kita memerlukan seorang pembimbing. Nah, untuk itu mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 453, ayat yang pertama dan kedua, Yesus kawan yang sejati. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, di dalam kita menjalani hidup, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat maupun bergereja, seringkali kita kehilangan kasih. Pada sabda Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dan kasihlah samamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ternyata kita belum mampu melakukan ini, Bapak Ibu dan Saudara, dengan baik dan benar. Untuk itu mari kita akui, kita sesali segala kekurangan dan kesalahan kita ini, bersama dengan memuji Kidung Jemaat nomor 29, ayat yang pertama dan ketiga. Diriku ku bawa
Jikalau kita sungguh-sungguh mengakui menyesali akan kekurangan dan kesalahan kita. Tuhan Allah setia dan adil, penuh pengampunan dan penuh kasih pada kita sekalian. Untuk itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri, menerima berita anugerah di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 dan 14 yang demikian sabdanya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Untuk itu kita lanjutkan, kita bersama-sama menerima petunjuk hidup baru di dalam Injil Lukas 10 ayat yang ketiga yang demikian. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Amin. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita sebagai keluarga Kristen memang ditempatkan, ditaruh di situasi yang seperti diungkapkan dalam sabda tadi. Tetapi kita tetap tegar, yakin bahwa penyertaan Tuhan menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda yang ada di dalam Alkitab ini, yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan mempergumulkan firman Tuhan, mari kita bersama memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami semua yang selalu membimbing dan menasihati kami setiap saat melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan belajar dengan membaca, mendengar, dan mempergumulkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan hadir di hati kami masing-masing untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sungkono selaku hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Engkau pinjami kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian, bacaan kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama dari Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan 34. Bacaan kedua Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan yang ketiga Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Disambung ayat 18 sampai dengan 23. Perkenankan hari ini saya membacakan
bacaan yang ketiga, yaitu Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tanah sebentar saja. Apalagi, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan sabda di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, kita masih di dalam bulan keluarga. Tentunya kita paham dan mengetahui Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa keluarga adalah lembaga kecil, tempat kita belajar, tempat kita memahami, dan tempat kita mengajar anak-anak kita. Nah tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena katakan tempat belajar dan mengajar, kita mempunyai tempat
yang cocok, tempat yang tempat yang favorit di dalam keluarga, di dalam berbincang-bincang untuk mengasah, mengasuh, bertukar pendapat, saling sendau guru dengan keluarga ini. Dan tentunya kalau katakan bahwa ini adalah tempat untuk belajar, adalah tempat belajar yang nyata. Bukan tempat yang formal, tapi di sana mengenal. Demikian halnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara di dalam bacaan kita. Sistem Tuhan Yesus mengajar, mengatakan kabar baik, tentu di sana menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat, yang akrab dengan masyarakat, dengan lingkungan yang ada. Ketika banyak orang berbondong-bondong menjumpai Tuhan Yesus naik ke perahu menjadikan mimbar untuk mengajar orang banyak. Dan di sana Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seorang petani, yaitu benih, tempat ladang, tempat menabur. Bagaimana tempat itu bisa tumbuh dan berkembang. Memang di sini di dalam bacaan kita ini ada 4 tempat yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Tempat yang berbatu, pinggir jalan, semak duri, dan tanah yang subur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, gambaran biarpun seorang petani mempunyai tanah yang baik, benih yang baik, yang diharapkan membuahkan berbuah yang melimpah. Tentu saja di sana seorang petani mengupayakan, menyiapkan ladangnya, dibajak ataupun dicangkul, digemburkan tanahnya, ditanami dengan benih yang baik. Itu pun masih ada proses. Bagaimana merawat tanaman yang tumbuh dan berkembang. Karena di sana masih banyak penyakit, hama, maupun gulma. Sehingga dengan telatennya dibersihkan supaya menghasilkan buah yang baik. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, keluarga, karena kita masih dalam bulan keluarga, keluarga adalah sumber belajar yang kaya tentang kehidupan ini. Keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk anak-anak tumbuh dan berkembang di dalam iman, dalam sikap, etika, dan macam-macam bersama dengan orang-orang dewasa, orang tuanya. Di sini tentunya meneladankan buah-buah perbuatan yang baik. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, di mana pesan Tuhan diterima dan dimengerti dengan baik. Lalu setiap waktu terus-menerus dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Dan ini adalah tempat pendidikan, tempat pengajaran bagi keluarga kita. Supaya keluarga kita tumbuh dan berkembang, punya keyakinan iman yang kuat. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, tentunya kita tahu dalam mendidik, mengajar, meneladani anak-anak ini, di sana banyak hama dan penyakit di dalam kehidupan keluarga kita. Yang dikatakan adalah tantangan, hambatan bagi keluarga kita yang tidak mudah. Karena keluarga Kristen digempur dari berbagai penjuru yang siap melemahkan dan mendangkalkan, sehingga pesan Kristus mungkin dimengerti namun tidak bertahan lama.
karena ada hama, ada penyakit. Seperti digambarkan benih yang jatuh pada tanah yang berbatu. Karena sedikit tanahnya tentunya perlu suplemen, perlu nutrisi, segera hilang. Dan mungkin juga jatuh di tepi jalan, digambarkan diambil oleh binatang yang rakus, dipatuk oleh burung, habislah. Dan juga jatuh di semak duri. Banyak tantangan, hambatan yang merenggut, sehingga semuanya ini menjadi hancur iman percaya kepada Tuhan. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, seringkali hambatan tantangan ini yang menerpa kita di dalam kehidupan keluarga kita, yang kita tonton misalnya Bapak dan saudara, hal-hal yang tidak mendidik, hal-hal yang justru melemahkan iman percaya kita. Dan atau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat ini orang tua kesulitan mengendalikan perilaku anak-anaknya dan menyerahkannya pada gadget yang dianggapnya akan membuatnya tenang dan manut. Tetapi dampaknya anak-anak mengalami ketidakpercayaan diri untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Karena gadget adalah teman akrabnya sejak dini, bukan orang tuanya. Dan atau justru keluarga atau orang tuanya ini menambahi beban anak-anaknya. Kita sering bertanya pada anak-anak kita, piye nilaimu? Kowe ranking piro? Daripada kita melihat perasaan anak-anak kita. Dan sering kita tidak mendengarkan keluhan, ucapan anak-anak kita. Sungguh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tantangan keluarga Kristen tidak semakin mudah, namun semakin besar. Tetapi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, sebesar apapun pergumulan dan perjuangan untuk menjadikan keluarga kita ada tanah yang baik, tanah yang subur, tanah ditanami biji yang baik dan tumbuh berkembang, ini diperlukan nutrisi, diperlukan ketelatenan untuk memberantas hama dan penyakit maupun gulma yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan di dalam keluarga kita. Dibutuhkan upaya yang besar juga tentunya di sini untuk menundukkan, menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kristus, Roh Allah yang menghidup kita. Karena Roh Kristus yang mampu membebaskan kita dari segala jerat yang membelenggu langkah kita untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini diperlukan hubungan dan persekutuan yang indah antara anggota keluarga ini dan juga hubungan dan persekutuan yang indah antara Tuhan. Nah, itu Bapak dan saudara-saudara. Tentunya akan menjadikan kekuatan, energi besar dalam memperjuangkan kedamaian, ketentraman, kesejukan. Mungkin bukan kemudahan yang kita temui dalam menjumpai itu, yang kita temui. Namun Roh Kristus memberikan kekuatan pada kita melewati yang tidak mudah itu. Rasul Paulus berpesan supaya seluruh hidup ini dipersembahkan untuk tunduk dan taat pada pimpinan Roh yang adalah kehidupan dan penghidupan.
oleh karena kebenaran. Sehingga sekalipun sebenarnya tidak suka, tidak enak, tidak nyaman, karena itu hal yang benar, maka orang akan terus berupaya dan berjuang. Sikap yang demikian ini juga dialami di dalam perjanjian lama, Bapak dan Saudara. Yaitu dialami oleh keluarga kecil, keluarga Iskak dan Ribka. Iskak dan Ribka 20 tahun hidup bersama sebagai suami istri. Tanpa anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Pastilah menjadi pergumulan tersendiri. Namun, dalam situasi itu mereka tetap menjadikan Allah sebagai kepala bagi keluarga. Hal itu nampak dalam sikap Iskak yang terus-menerus berhubungan, bersekutu dengan Tuhan dalam bentuk doa dan dijawab oleh Allah melalui kehamilan Ribka. Tidak berhenti di situ, Bapak dan Saudara. Ketika Ribka mengeluh karena mengandung 2 bayi dalam rahimnya, ia pun melakukan sikap yang tepat. Bersandar, berserah, dan meminta petunjuk pada Allah. Dan di sanalah Allah berkarya. Inilah keluarga bagi contoh yang selalu taat dan setia. Sekarang bagaimana Bapak dan Saudara dengan keluarga kita? Di dalam bulan keluarga ini, keluarga kita dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, dengan menjadikan Tuhan sebagai kepala. Segala perbuatan berangkat dan bermuara kepadanya. Yang selalu kita libatkan Allah di dalamnya. Untuk itu mari kita mengelola tanah yang subur itu. Mengelola segala urusan dengan menundukkannya di dalam pimpinan, penyerahan dalam pimpinan rohnya. Bahkan melalui setiap peristiwa yang terjadi setiap hari kita alami bersama keluarga. Mari menjadikan semua itu sebagai sumber belajar, sumber berefleksi yang akan menumbuhkan iman kita dan menjadikan kita berbuah, berkembang, berbuah dan berlimpah karena penyertaan Tuhan, karena roh Tuhan menguasai keluarga kita. Kuasailah Tuhan keluarga kami ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita tanggapi, kita sambut dengan kidung pujian 451 kidung jemaat, ayat yang pertama dan kedua, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bagi Allah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita. Bersama-sama orang percaya di muka bumi ini, yaitu pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat kita. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri. Marilah pada pagi ini kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Setelah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menyerahkan apa yang telah kita terima dari Dia. Kita serahkan kepadanya. Kita menyerahkan persembahan yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat kita. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, tiba waktunya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam wujud persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, ayat yang pertama dan ketiga. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang anak orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah
Mari kita bersama-sama akhiri ibadah ini di dalam doa. Mari kita menyatukan hati masuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa pada saat ini akan sabdamu yang mengingatkan kami sekalian di dalam membangun suatu keluarga dibutuhkan penyerahan total kepadamu. Biarlah tanah yang subur yang kuharapkan boleh tertanami biji benih yang baik, biar tumbuh dan berkembang dan berbuah, membuahkan damai sejahtera yang mampu menghadirkan kerajaan-Mu di tengah bumi ini. Untuk itu Bapa, pada saat ini perkenankan kami menyerahkan warga jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ini Tuhan, bimbing, sertai, dan berkati mereka. Cukupkanlah mereka dalam segala hal kebutuhan hidupnya, mulai pekerjaan-pekerjaan yang telah kupercayakan kepadanya. Demikian juga bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan memampukan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan atau mampukan mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun sesamanya. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan warga jemaat-Mu yang sakit, dimanapun berada, di rumah sakit maupun di rumahnya. Kami mohon Kau hadir, Kau jamah mereka, mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan daripada-Mu. Demikian juga bagi mereka yang lansia adiuswo, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan dan kebugaran, sehingga sisa hidupnya hanya untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, untuk anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan. Biarlah Tuhan sendiri memberikan kepandaian, kecakapan, kecerdasan, pengertian, dan kesetiaan belajar, sehingga bertambah-tambah ilmu pengetahuannya, dan apa yang dicitakan kelak boleh didapat oleh karena kasih dan pertolongan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada saat ini. Biarlah bertambah umur, semakin bijak dan semakin dekat kepadamu, dan menjadi berkat bagi semuanya. Demikian juga yang berulang tahun pernikahannya. Biarlah semakin harmonis dan semakin bersandar kepadamu, dan menjadi keluarga-keluarga yang Kau berkati, dan keluarga-keluarga yang menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan bagi warga jemaat-Mu, para muda-mudimu yang belum punya pasangan hidup. Ya Tuhan panggil, Tuhan arahkan, dan berilah mereka mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang Kau berkati. Selanjutnya Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah gereja-Mu menghadirkan damai sejahtera. Dan biarlah gereja-Mu menjadi alat-Mu untuk mereka-mereka yang tertindas, yang menderita, yang tersisih. Tuhan, kami berdoa juga untuk para penutua, diaken, majelis jemaat-Mu, khususnya di Suwaru. Berkati mereka satu persatu. Cukupkan mereka dalam segala hal kebutuhan hidupnya, mulai pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan, sehingga ada sukacita yang besar. Demikian juga pengurus kelompok, badan-badan pembantu yang ikut ambil bagian dalam karya-Mu di dunia ini. Tuhan memberkatinya. Kami serahkan juga program-program kegiatan jemaat. Tuhan memberkati dan mencukupkannya, sehingga semuanya untuk kemuliaan dan keagungan-Mu diwujudkan dalam perhatian kami pada warga jemaat-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan keadaan saat ini dengan adanya COVID-19 ini, yang membuat segala sesuatunya berubah, segala sesuatunya menjadi tertunda. Kami mohon Tuhan, kiranya Kau hadir,
Mulai COVID-19 ini kami semakin memahami karyamu dalam kehidupan kami. Kami memohon biar COVID-19 ini segera hengkang dari muka bumi ini. Dan nanti kami akan memasuki kehidupan yang new normal. Persiapkan hati pikiran kami, sehingga kami memasuki dengan penuh sukacita. Dan boleh kami lakukan dengan penuh sukacita pula. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan tolong mereka. Mampukan mereka untuk mampu memahami, mampu menghadapi tantangan hidup COVID-19 ini. Dan demikian juga bagi mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya karena COVID-19. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga merasakan pertolongan dan kasih-Mu dalam hidupnya. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Bagi mereka yang telah menyerahkan persembahan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan, kiranya Tuhan berkati. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan bubaran dalam ibadah pada saat ini, akan memasuki dunia nyata. Kami mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga kami mampu menapaki hidup ini beserta kuasa Roh-Mu. Untuk itu doa permohonan ini kami serahkan dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajarkan berdoa Bapa kami diwujudkan dalam bentuk pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita ini, kita pulang, kita melakukan kehidupan yang nyata, berkarya. Untuk itu mari kita memuji Kidung Jemaat 332 ayat yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku.
Untuk itu terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Allah Sang Roh Kudus menyertai, membimbing, dan memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepada